Anda sepakat gak kira-kira yang orang-orang sering mengatakan bahwa fakultas kedokteran itu mahal dan hanya untuk orang-orang kaya? Jadi keterlaluan sekali teman-teman kalau lihat orang di samping saya dan teman-teman tidak tahu siapa orangnya. Iya enggak? Iya. Iya, keterlaluan sekali lah. Ya mungkin karena ini ya mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman tidak kenal beliau mungkin karena dalam masa seperti ini ya. Beliau ini harusnya teman-teman harus tahu dia sudah menjadi orang nomor 1 di Unmul mahasiswa. Bukan presiden ya, bukan presiden bukan Unmul. presiden. Coba kenalkan dulu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Ananta Buana Burhan. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, sekarang lagi kuliah di semester 4, jadi tingkat 2 ya. Kemarin alhamdulillah saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman. Nah kan, mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman. Jadi siap-siap saja teman-teman. Kalau misalkan ada mungkin UKM yang ngadain kegiatan, pasti nih beliau-beliau nih diundang nih. Si siapa nama panggilannya? Panggil saja Ananta ya. Ananta. Ananta. Anta. Ananta. Ananta ya siap. Ananta. Fakultas Kedokteran. Berarti angkatan 2018. 18. Mahasiswa berprestasinya Unmul. Boleh nggak ceritakan sedikit bagaimana bisa menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Unmul? Mungkin secara teknisnya proses menjadi mahasiswa itu, mahasiswa berprestasinya. Kan ada persyaratan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Coba. Oke, jadi yang pertama ya, kita harus punya tekad dulu ya. Nih, karena semua yang kita lakukan itu harus berproses dari niat ya. Kita harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat untuk mewujudkan suatu impian kita. Memang sejak awal saya maba, saya itu memimpikan untuk menjadi mapres. Oh, sudah dari lama. Nah, iya. Oke. Nah, jadi sejak saya masuk di Fakultas Kedokteran, saya harus jadi mahasiswa apa nih? Nah, saya ikutlah acara yang diadakan salah satu organisasi di kampus, namanya Transformers. Mungkin orang-orang sudah tahu ya. Itu sebuah pelatihan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi tingkatnya Universitas Mula Warman. Nah, di situ saya dapat pemateri waktu itu, pemateri nasional, seseorang yang pernah menjadi Mapresnas atau mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Nah, saya dapat inspirasi, wah hebat nih orang. Insya Allah saya akan jadi seperti itu. Kemudian setahun berikutnya, alhamdulillah saya punya role model lagi yang baru di Fakultas Kedokteran. Karena dia menjadi Mapres juga pada tahun itu di Unmul. Namanya mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman, namanya Kak Ainur Basirah Mulia ya. Oke. Oh, ini mahasiswa prestasi tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, tapi dari Fakultas Kedokteran juga, alhamdulillah. Ya memang tahun ini alhamdulillah barusan Fakultas Kedokteran 2 kali berturut-turut meraih predikat Mapres tingkat Universitas Mula Warman. Nah, secara teknis kita harus berproses dari tingkat prodi seperti itu. Nah, kita di prodi mengajukan diri atau ikut kompetisi antar prodi seperti itu ya. Tapi waktu itu saya tidak ada saingan di prodi karena tidak ada yang mendaftar. Jadi saya langsung dipromosikan oleh kaprodi saya. Ananta, ayo maju menjadi Mapres di prodi kedokteran ya. Karena lawan kita ada juga dari kedokteran gigi, dari keperawatan seperti itu. Saya majulah, ada rekomendasi dari kaprodi. Setelah itu saya maju di tingkat fakultas bersama dengan 3 dokter gigi. Ya, ada dari kedokteran gigi, ada juga dari angkatan di atas saya, tapi kedokteran umum juga seperti itu. Nah, kita bersaing. Apa yang menjadi persyaratannya? Yang pertama, karena ini namanya mahasiswa berprestasi, itu dilihat dari IPK. Nah, IPK yang terpenting harus di atas 3,0. Saat itu IPK Anda berapa? IPK-nya 3,18. Masih rendah ya. Oke. Ya, kemudian
Syarat yang kedua adalah sertifikat prestasi, itu yang penting. Penunjang ya. Iya. Tapi kalau tingkat fakultas cukup masukkan prestasi-prestasi yang tidak terlalu tidak terlalu prestisius. Tapi saran saya masukkan semua apapun sertifikat pemateri atau menjadi moderator atau ikut di suatu perlombaan akademik atau non akademik bisa dimasukkan kalau Itu di tingkat fakultas. tidak melihat tingkat ininya ya. Ya, pokoknya masukkan saja Oke, semua. oke. Nah, alhamdulillah juga ada proses penyeleksian karya tulis ilmiah kalau di Itu Fakultas wajib? Kedokteran. Iya, wajib. Nah, kita menulis karya tulis ya, mengikuti panduan yang ada, lalu kita buat resumnya atau singkat ringkasannya seperti itu. Dalam bentuk bahasa Inggris. Karena kan ada juri bahasa Inggris juga kalau di FK. Nah, kemudian kita melakukan oral presentation kepada juri-juri yang ada di Fakultas Kedokteran. Dari karya tulis ilmiah. Ya, yang dipresentasikan itu adalah karya tulis ilmiah. Lalu kita ditanya-tanya seperti itu oleh juri. Oke. Nah, pertanyaannya ada 2 bahasa Indonesia, ada 2 bahasa Inggris. 4 berarti. Nah, tapi harus dijawab dengan, kalau pertanyaan bahasa Indonesia dijawab pertanyaan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dijawab dengan jawaban bahasa Inggris. Ya, itu sih nanti setelah itu akan diseleksi, dikumpulkan nilainya yang dari aspek-aspek prestasi, kemudian karya tulis, kemudian dari presentasi itu diakumulasikan. Alhamdulillah saya juara 1 di tingkat Fakultas Kedokteran. Oke. Jadi masing-masing fakultas hanya mengirim 1 nama saja. Ya, jadi yang bersaing di tingkat universitas itu adalah orang-orang yang juara 1 masing-masing di tingkat fakultasnya. Oke, oke. Persyaratan di universitas juga sama sih sebenarnya. Dari fakultas naik ke universitas sama. Iya, cuman di universitas kita perlu menyeleksi lagi prestasi-prestasi apa yang dibanggakan seperti itu. Hanya boleh mengirimkan 10 prestasi kalau di tingkat univ. Oh, berarti kita harus pandai-pandai memilih tingkat ininya lagi, berarti tingkat dia lokal, nasional, internasional gitu ya? Iya, sebaiknya harus ada prestasi di tingkat internasional sebaiknya. Karena itu akan sangat menunjang untuk bersaing di tingkat universitas. Oh, kalau Anda ada? Alhamdulillah ada, tapi hanya sebagai delegasi sih waktu itu. Dalam rangka apa itu? Tahun 2018 masih maba ya, baru sekitar 2 bulan masuk kuliah. Saya ikut sebuah delegasi Youth Action Forum namanya di delegasi Jakarta. Dari prodi atau delegasi dari himpunan? Saya daftar secara online daftar. saja. Iya. Memang sejak awal saya mungkin ambisius ya untuk ikut Oke. lomba-lomba delegasi. Dengar-dengar ini, Anta ada hubungan keluarga dengan mahasiswa prestasi sebelumnya. Wah, tahu dari mana? Ya tahu aja. Dikepo-kepoin. Oh iya, kalau sama Kak Ainur, alhamdulillah saya sepupuan. Oke. Uh-uh. Sepupu berapa kali? Jauh sih, Jauh sepupu ya. 3 kali. Tapi kalau dilihat dari nenek-nenek atasnya, saya berkerabat dekat sama Kak Ainur. Oke. Karena tahulah di kampung persilangannya seperti apa. Oke. Jadi kalau dari Anda pribadi, dari keluarga Anda sendiri, ada lagi yang masuk fakultas kedokteran? Kalau di Unmul saya hanya sama Kak Ainur aja. Oke, di bawahnya belum ada? Belum ada. Oke. Takutnya kalau ada adik Anda lagi di bawahnya, kemungkinan nanti akan menjadi mahasiswa prestasi selanjutnya. Wah, Iya. ya. Alhamdulillah belum ada ya. belum ada. Berikanlah kesempatan fakultas lain. Tapi tidak ada pengaruh itulah, tidak ada Oh, pengaruh nggak ada. keluarga. Oke, Semuanya resmi dari Ya, hasil mungkin. seleksi ya. Betul. Ya kan Kak Ainurnya juga nggak ada ini kan. Nggak ada ikut terlibat dalam penjurian. Anda sepakat gak kira-kira yang orang-orang sering mengatakan bahwa fakultas kedokteran itu mahal dan hanya untuk orang-orang kaya? Kalau dibilang sepakat, boleh juga Oke, sepakat. sepakat. Tapi kalau untuk orang kaya enggak sih, karena memang sih fakultas kedokteran itu mahal karena biayanya untuk praktikum, kemudian untuk dosen-dosennya juga kan ilmunya juga sangat tinggi.
Jadi wajar saja angka mahalnya itu ya. Oke. Tapi nggak terlalu mahal kalau di Universitas Mula Warman seperti itu, karena disesuaikan dengan pendapatan kedua orang tua atau sistem Oke. UKT. Nah, kemudian kalau hanya untuk orang kaya, saya nggak setuju ini ya. Karena saya kan dari kampung juga ya, Oke. dari kampung yang terpencil di Sulawesi Barat ya. Saya punya tekad untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Ya, itu kalau sudah di dalam itu ada rezeki seperti itu. Oke. Ada saja rezeki yang ada. Alhamdulillah saya terima beasiswa di semester 3. Beasiswa apa? Nah, jadi itu cukup membantu saya dalam proses pendidikan. Beasiswa apa? Namanya beasiswa unggulan dari Beasiswa. Kemendikbud Oke, ya. ya betul. Itu dibiayai sampai semester 8. Ya. Lebih dari itu karena memang targetnya gitu kan. Untuk mahasiswa harus cepat lulus lah sesuai dengan ini. Iya. Takutnya kalau misalkan ditanggung sampai semester selanjutnya kan enak dong mahasiswanya. Ya tapi kalau orang yang memang punya hati dan punya niat kuliah di Fakultas Kedokteran, ya pasti semua dikorbanin lah. Oke. Ada saja itu rezeki. Kemudian bisa juga mengajukan beasiswa bidik misi dan sebagainya. Karena peluang untuk mendapatkan beasiswa itu sangat besar. Penting dari kemauan kita mau mendaftar atau tidak. Seperti itu. Kalau UKT SPP termurah di kedokteran tuh berapa? Ada 500.000, ada 1 juta. Itu kategorinya apa? Kategori 1, 2. Tapi yang 500.000 itu untuk orang-orang yang dapat bidik misi. Oke, ya Nah, betul. kemudian kalau paling rendah sih yang tidak dapat beasiswa itu 5 juta per semester. 5 juta per semester. Iya, ada teman saya 5 juta per semester Oke. UKT-nya. Murah ya? Murah. Sekarang Anda tahu kalau di FKIP itu rata-rata di tahun ini 5 juta. Oh, 5 juta. Wih, berarti sama ya. Iya. Sama dong. Mungkin di angkatan saya ada sekitar 10 sampai 15 orang deh yang dapat 5 juta 5 itu. juta, oke. Setelah itu kalau naik lagi? Naik lagi seperti UKT saya 10 juta per Oke, semester. 10 juta. Karena orang tua saya kedua-duanya pegawai ya. Jadi Oke. Nggak bisa dihindari nggak juga bisa ya. turun lagi. Kemudian ada 15 juta, ada 20 hingga 25 paling tinggi. Oh, paling tinggi 25. Iya. Tapi 25 itu untuk yang mandiri, jalur mandiri. Luar biasa ya. Sangar kan. Sangat-sangat. Kalau Apalagi sekarang ini nggak terasa, bentar lagi kita baru UKT nih. iya, Kita belum akhir ada. semester ini baru UKT lagi. Kuliahnya baru bentar aja rasanya. Itu terasa itu kalau kita ke bank uang Iya, misalnya betul. 10 juta itu, wah, terasa banget. Langsung 0 rupiah di ATM. Kita ngumpulnya lama banget. Orang tua Iya. ngumpul lama banget. Kedokteran. Anda saat persaingan tingkat universitas, maksudnya tingkat fakultas menjadi juara di tingkat universitas itu ada ketemu dengan mahasiswa perwakilan dari fakultas-fakultas lain? Iya, itu kemarin ada sekitar 13 peserta ya. Karena kan 13 fakultas. Oke. Nah, jadi masing-masing juara di tingkat fakultasnya naik untuk mewakili fakultasnya. Kemudian yang menjadi juri itu adalah seluruh wakil dekan 1 atau 3 Oke. dari masing-masing fakultas. Jadi ada sekitar 14 sampai 15 juri. Karena ada juri juga dari pihak rektorat seperti itu. Oke. Ada juri bahasa Inggris juga ya. Jadi saingannya itu ya berat-berat lah. Terutama bagi kakak-kakak tingkat yang mungkin sudah berpengalaman. Kan ada yang angkatan 2017 juga. Betul. Ya, ada 2018. Dan saya lihat ada angkatan 2019 yang ikut. 2019 Kalau nggak salah itu dari Fakultas Hukum. yang menjadi perwakilan fakultas. Iya. Ih, luar biasa. Saya nggak tahu ya, mungkin nggak ada yang mendaftar angkatan di atasnya, jadi ya naik. Oke. Tapi semua orang punya kesempatan loh untuk menjadi mapres ini. Angkatan berapapun kan maksimalnya semester 6. Oke. Jadi bisa angkatan 3, angkatan yang baru juga, misalnya angkatan 2018 kayak saya. 135. 135 ya. Itu berarti penulisnya ketemu. Kita kan karena pandemi corona ini, jadi seleksinya secara online.
Ya, mulai dari pengumpulan berkas hingga presentasi itu secara online via Zoom dan disaksikan seluruh juri seperti itu. Jadi kita masuknya bergantian di ruangan Zoom itu. Nah, jadi mulainya pagi, mulai dari peserta pertama presentasi sebanyak selama 10 menit. Presentasinya 10 menit, tanya jawabnya 20 menit seperti Setengah itu. jam ya. Kemudian kita bergantian masuk ya. Cukup ini ya berarti, cukup greget banget ya Iya. nungguin orang. Kita harus on dulu, on aktif sampai Iya. tunggu selesai. Sebenarnya terasa itu 1 minggu sebelum presentasi itu terasa deg-degannya. Iya kan? Ini nih kita bawa nama fakultas ini, harus bagaimana ya? Ini nama baik ini. Kita nggak boleh main-main ya. Betul. Karena kita dipercaya untuk mewakili. Fakultasnya. Jadi harus all out lah. Oke. Apa sih yang didapatkan menjadi mahasiswa prestasi itu, apa yang didapatkan? Yang didapatkan pertama adalah pengalaman ya. Oke, pengalaman. Pengalaman. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kapan kita merasakan pengalaman itu? Oke. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah relasi. Hubungan. Nah, relasi. Melalui kompetisi mahasiswa berprestasi ini, saya merasakan banyak yang menghubungi saya seperti itu ya. Bukan Salah untuk satunya- ujub atau sombong ya. Tapi alhamdulillah banyak yang menghubungi saya, banyak ucapan selamat dari fakultas-fakultas lain. Salah satunya kan saya ya kan yang Iya, ini siapa ya nomor baru, IG baru ya. Oke, terus. Ada yang kemudian mengundang sebagai pemateri, ada. Oke. Kemudian jadi moderator, ada. Intinya ucapan-ucapan selamat dari universitas lain pun ada. Oh, luar biasa. Kemudian alhamdulillah saya juga dapat relasi dengan mapres-mapres lain yang ada di Universitas. seluruh Indonesia. Oke. Karena kan kita akan Berarti ada- berkompetisi di nasional kan. Ada grupnya berarti ya? Belum ada sih, Belum ada. cuman baru pribadi-pribadi aja. Tanya-tanyain gimana seleksinya di Unmul, gimana seleksinya di UMY, Unhas, dan sebagainya. Oke. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau kita mengikuti sebuah kompetisi ya, karena itu akan melatih diri kita dan sekaligus kita akan mengupgrade kemampuan kita ya, dan akan kita tularkan ke orang lain nantinya seperti itu. Mudah-mudahan saya duduk di samping Anda nih, saya tertular ini. Amin. Amin. Tapi agak nggak bisa sudah. Sekarang saya semester 6. Iya. Maksimal semester 6. Batasnya semester 6 sih. Proses pendaftarannya kan semester 5 kan? Maksudnya harusnya maksimal gitu kan? Iya. Pas Saat di mendaftar. nasionalnya atau di tingkat univnya harus semester 6. Kapan seleksi nasional? Belum ada keputusan dari Pak Menteri ini. Jadi tunggu selesai ini ya. tunggu mungkin corona. Tapi kita harus bersaing dulu di tingkat wilayah. Bersaing lagi di Samarinda ini dulu. Bukan, tapi se-Kalimantan. Oh, se-Kalimantan. Kan Unmul masuk di wilayah 12 Kemdikbud. Oke. Jadi harus bersaing dulu di situ. Nanti yang mungkin 3 terbaik atau masuk passing grade nasional yang dikirim ke tingkat nasional seperti itu. Oke. Oh, masih panjang berarti ya. Masih panjang Tapi perjalanan. setidaknya sudah menjadi mahasiswa prestasinya Unmul ini Anda. Alhamdulillah. Oke. Anda berapa mengikuti organisasi? Organisasi saya internal ada 2 aja sih kalau di Dua. Unmul ataupun fakultas. Ada KMM Ashifa. KMM Itu Ashifa ini ya, itu lembaga dakwah ya? ya lembaga dakwah tingkat fakultas di kedokteran. Kemudian ada di atasnya lagi lembaga dakwah kampus namanya Pusdima Unmul. Ya. Oke. Kemudian kalau di eksternal cukup banyak sih saya menggeluti organisasi di eksternal. Ada di lembaga bimbingan belajar Malab Institute namanya. Kemudian ada Itu konsepnya gimana? Organisasinya gimana? bukan semacam organisasi, Komunitas. cuman komunitas Pergerakan gitu ya? bimbingan belajar. Oke. Jadi bergeraknya di bidang pendidikan. Kemudian ada di Satuan Karya Pramuka ya, Pramuka Oke. Satuan Karya Bayangkara di bawah naungan Polri. Tapi di Majene sih tempat saya. Majene. Saya sudah bergabung sejak tahun 2015 sampai sekarang masih aktif. Dari SMA kelas 1 Ya, sudah gabung. Kemudian ada juga alhamdulillah saya kemarin terpilih jadi ketua komunitas mahasiswa kedokteran tingkat Sulawesi Barat. Oke. Wilayah berarti wilayah Sulawesi Barat. Iya. Oh ya, tadi selain dari relasi, pengalaman,
ada ini enggak sertifikat Anda sebagai mahasiswa prestasi unmul? Belum ada. Oh, belum ada. Mungkin tunggu corona ini berakhir. Hadiah dari fakultas pun belum ada. Oh, ada dari fakultas. Padahal sudah dijanjikan. Oke. Nanti akan ada hadiahnya. Tapi tunggu aja. Oke. Mungkin diserahkan biasanya di upacara-upacara begitu deh diserahkan. Harusnya ada ya, fakultas, prodi, univ juga pasti ada lah. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau saya lihat Kak Ainur kemarin ada. Ada. Oke, gitu. Ada uang pembinaan juga nggak sih? Ya semoga ada. Iya, harusnya ada lah, kan mahasiswa prestasi untuk mengembangkan ini kan. Iya semoga ada. Harusnya ada lah. Ada. Iya, harusnya ada lah. Tapi ya Anda mengharap juga ya, mungkin prosesnya kita nikmati saja. Oke. Kalau ada bonus ya alhamdulillah ya. Itu hadiahnya. Kalau tidak ada ya berharap harus ada lah ya. Organisasi 3-4 ya? Tadi 3 ya? 3. 5 sih. Di eksternal. Oh, ya eksternal 3. 3. Oh ya, saya 4 ternyata. Saya juga tergabung di di komunitas beasiswa unggulan itu. Beasiswa. Oh, yang ini ya, yang Anda mendapatkan beasiswa. Ya, baik secara nasional ataupun di regional saya Sulawesi Barat. Beasiswa unggulan ini dapatnya pembiayaan UKT atau uang saku? Oh ya, sebagai informasi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang dilaksanakan oleh kementerian, yaitu Kemendikbud ya. Sudah ada sejak tahun 2006 sih sebenarnya. Cuman infonya itu infonya tersembunyi. Jadi orang-orang tertentu saja yang tahu. Nah, tapi alhamdulillah beberapa tahun ini semua orang sudah bisa tahu beasiswa unggulan itu. Yang dicakup itu adalah uang buku, uang UKT, kemudian biaya hidup. Dan nominalnya itu alhamdulillah besar ya. Bisa disebutkan ya kira-kira? Alhamdulillah kalau saya dapat 116 juta. 116 juta? Ya, dari semester 3 sampai semester sampai 8. Akhir. Ya. Jadi 5 semester ditanggung. Kalau diakumulasikan ya 116 juta. Sekian. 116 juta. Anda 10 juta per semester. Jadi keluar 50. Oh, keluar 50. Berarti sisa 50 lagi. Sisa 60-an lah. 60-an. Alhamdulillah. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Jadi 60-an itu sudah masuk uang buku, uang hidup ya, uang kuota dan sebagainya. Oh, berarti Anda selama ini alhamdulillah agak pasti minta sama orang tua tapi masih agak kurang kan? Semester 1 2 masih minta. Alhamdulillah sekarang setelah dapat tidak minta lagi. Oke, alhamdulillah ya. Luar biasa. Jadi kan mungkin Anda yang memberikan ke orang tua Anda. Ya baru ke saudara-saudara. Oh, baru ke saudara. Kalau ke orang tua, mungkin orang tua enggak butuh ya karena juga masih kerja kan, masih ada gajinya. Apalagi pegawai kan orang tuanya. Iya, alhamdulillah. Iya kan. Jadi membantu saudara-saudaranya belikan kuota gitu kan. Iya, adik saya tuh sering minta hadiah kan, masih kecil juga di kampung. Jadi kalau saya pulang kampung belikan mainan. Atau apa makanan kan. Anda kampungnya di mana? Di Majene, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Majene. Oke. Anda terakhir pulang kampung kapan? Terakhir pulang kampung bulan Januari kemarin sih. Bulan Januari. Lebaran nanti ini pulang nggak kira-kira? Atau puasa kayaknya. Stay di Samarinda. Oke. Kenapa nggak pulang? Ya apa ya? Ya mungkin masih corona juga. Tapi kita berharap ya semoga corona ini cepat selesai. Kan banyak prediksi tuh. Bahkan setelah Lebaran baru puncaknya. Luar biasa kan. Tuh sih takutnya kalau pulang kita menjadi pembawa takutnya sih ya. Kita yang menurunkan ke orang tua. Ya dimaksimalkan saja liburan ini. Liburan bukan ya. Bukan kuliah liburan. di rumah ya. Kuliah di rumah. Iya, luar biasa. Mahasiswa prestasi di Unmul. Teman-teman harus kepoin beliau ini di Instagramnya ya. Instagramnya apa namanya? Instagramnya Ananta Buana. Ananta Buana. Nggak pakai spasi ya. Ananta Buana. Itu nama pemberian dari mana nama Ananta? Dari ayah sih. Ada artinya kah? Apa ya? Ananta itu anak kayaknya anak. Kemudian Buana itu besar. Jadi anak yang akan tumbuh menjadi besar. Walaupun badannya kecil gini ya. Mungkin besarnya kan beda maksudnya. Kemudian Buana itu ada maksud lainnya kata ayah saya. Jadi gabungan dari kedua nama ibu dan ayah saya, Burhan dan Diana. Oh ya. Buana.
Siap. Anda berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, cuman meninggal 1. Jadi sisa 4. Saya Laki-laki yakin semua lo. laki-laki semua kan? Iya. Ceweknya yang meninggal cewek. Enggak ada. Yang meninggal cowok juga. Itu luar biasa ya. Jadi hanya ibu yang cantik di rumah. Ibunya agak dong kalau tiap hari di rumah tuh agak risih. Iya. Cewek sendiri. Betul. Saya yakin Anda nih teman-teman yang mahasiswa baru nantinya pasti akan bertemu beliau di, saya yakin lah pasti di Transformer ya. Pasti lah. Nggak mungkin. Ya semoga ada undangan. Enggak, pastilah. Dulu saya bermimpi juga suatu saat saya akan jadi Berdiri di atas. pemateri. Oke. Seperti Kak Ainur kan tahun lalu. Oke, ya betul. Tapi Anda berharap juga ya, semoga aja sih berdoa. Amin. Ya, mudah-mudahan hari ini menginspirasi buat teman-teman untuk bisa menjadi, mimpinya di awal loh mudah banget, maksudnya simpel banget, pengen menjadi seperti orang pemateri. yang, iya. Betul. Dia menjadi peserta dan menunjuk orang di atas. Saya pengen menjadi orang itu. Seperti itu. Ya, waktu itu saya dikasih kesempatan bertanya oleh panitia. Oke. Angkat tangan tinggi-tinggi, hampir berdiri atas kursi waktu itu. Oke. Kemudian, oh ya, ini yang di depan, ditunjuk. Ya, akhirnya bisa berbincang sama Presnas tahun lalu kan. 2 tahun lalu ya. Oke, luar biasa. Ya, kita harus ada seseorang atau sebuah motivasi lah dari dalam diri kita untuk mencapai mimpi seperti itu. Saya yakin juga teman-teman pasti semuanya punya orang yang menjadi panutan. Ya kan? Untuk memberikan motivasi. Terima kasih Ananta sudah mau mampir ke sini. Nggak terasa sudah setengah jam kita bicara. Iya. Subscribe ya channel YouTube-nya. Siap. Terima kasih banyak Ananta. Dengan kesibukan, sibuk ya. Alhamdulillah ya, masih kuliah aja sih. Oke. Terima kasih banyak, semoga ini menginspirasi teman-teman. Cukup sekian, Bang Gledik tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.